Selamat malam Sobat Bintara, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari yang luar biasa, kita ingin berbincang-bincang seperti biasa di acara podcast Suara Bintara Media, media pertama menyuarakan kebenaran. Nah, hari ini sudah ada yang namanya KTP Digital. Kira-kira KTP Digital itu seperti apa? Nah, kebetulan kita sudah kehadiran narasumber juga yang perwakilan dari Dinas Kependudukan dan pastinya di Spenduk Capil ya biasa disebut. Di sini ada namanya Bapak Jarno. Selamat malam Pak Jarno. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya Pak ya. Pak Jarno, kalau boleh tahu dari bidang apa Pak di Spenduk Capil Pak? Saya kebetulan diberikan amanah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan penduduk. Oke. Ya. Itu berarti bidangnya berkaitan seperti ini tadi ya Pak ya? Ya betul. Kalau boleh tahu sekarang kepala dinasnya siapa Bapak? Kepala Dinas Dukcapil saat ini dijabat oleh Ibu Nina Hartiani SH. Oke, ya. Ibu Nina ya. Ibu Nina Hartiani. Ibu Nina yang kayaknya cantik jelita dan baik luar biasa ya Pak ya. Ya. Pak Jarno SE ini ya. Kalau boleh tahu Pak, KTP digital ini sudah muncul lama kah? Kok seingat saya ini sudah muncul wacana lama tapi barusan hari ini gitu. Ya. KTP digital ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iya. Itu pada tahun 2022 kemarin ini sudah kita di launching penerapannya. Berarti hitungannya sudah launching ya? Sudah bisa diaplikasikan dan pastinya sudah legal ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, Tulungagung sudah proses berapa hari dan berapa Pak datanya sudah masuk Pak? Kalau di Tulungagung sendiri ini memang masih dalam tahap awal, termasuk tahap awal. Tapi di Tulungagung sendiri sudah kita mulai pada bulan November kemarin tahun 2022. Ini kita sudah mulai penerapan. Yang pertama itu dari keluarga besar Dispenduk Capil, artinya dari seluruh karyawan semua. Oh, berarti sudah semua. Ya, kemudian kita juga merambah ke beberapa instansi seperti di Forkopimda. Ini juga sudah kita layani untuk aktivasi. IKD ini. Iya. Jadi identitas digital ini lebih dikenal dengan IKD. Ya. Kemudian setelah Forkopimda kami juga sudah melakukan pelayanan jemput bola di beberapa OPD dan di sekretariat Pemda. Berarti sudah menyeluruh beberapa ya, tapi progres ya. Ya. Sudah kita berapa terus persen bergerak terus. Oke, keren sekali Bapak. Kalau boleh tahu Pak, apa sih perbedaan antara KTP digital dan KTP biasa? Apakah kan digital itu dari kata digit ya Pak ya, dari angka? Apakah di situ ada angka nominal misalnya bisa untuk transaksi atau bagaimana Pak? Tidak. Jadi KTP digital ini adalah KTP atau identitas yang mempresentasikan secara individu yang dimasukkan ke dalam aplikasi digital. Jadi di situ memuat elemen biodata pemilik identitas tersebut, sama seperti KTP yang cetak ya Pak ya. Ya. Cuman dalam bentuk digital. Kalau yang sekarang ini dikenal masyarakat umum adalah KTP elektronik secara manual. Elektronik secara manual. Ya, artinya masih berbentuk fisik. Iya. Kalau yang IKD ini sudah ada di dalam smartphone kita, smartphone. Iya. Nah, ini dalam hal ini untuk smartphone yang Android, versi Android. Berarti iOS belum ya Pak ya? iOS belum. Ya, ini sedang dikembangkan oleh pusat. Oh, ini berarti aplikasi dari pusat ya Pak ya? Iya. Oh, saya kira program ini dari Tulungagung Pak. Bukan. Oke. Siap, keren ini ya. Kita ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi Tulungagung kita mulai penerapan untuk tahap aktivasinya itu mulai November kemarin sampai dengan hari ini. Ini sudah sekitar 3.600-an yang sudah kita install bagi pemilik HP Android
dan sudah kita aktivasi. Berarti berbasis digital dan juga seiring menggantikan yang tadi KTP elektronik tapi manual gitu ya. Jadi ini bisa mempresentasikan data keluarganya dari pemilik identitas tersebut. Iya, jadi mulai KTP dan KK dan sebagainya. Iya, ya? Bisa ditampilkan gitu. Di situ ada menu-menu dokumen. Oke. Di situ apa juga saja, ada dokumen yang sudah diintegrasikan secara sistem oleh pusat, antara lain dokumen NPWP, kemudian kartu BPJS, wow. Ya, kemudian ada kartu ASN untuk pegawai ASN. Kemudian ada juga daftar pemilih. Ya. Wow, berarti sinkronisasi dengan KPU ini. Ya, betul. Jadi data ini sudah diintegrasikan ke dalam KTP digital ini. Oke. Jadi kalau seandainya kita lupa membawa KTP elektronik, atau bahkan keselempit Iya, betul. Jadi kita tidak perlu bingung, tinggal buka HP kita, buka aplikasi, sudah bisa kita tampilkan. Dan ini sudah bisa digunakan juga. Oke. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya sejarah KTP itu seperti apa sih Pak? Saya kan juga posisinya, saya punya KTP tapi tidak tahu sejarahnya. Apakah Kimbien atau bahasa Tulungagungannya ya Kimbien jujukannya tiba-tiba jadi atau gimana gitu Pak? Ya. Kalau sejarah daripada identitas penduduk di Indonesia ini memang sudah ada sejak zaman Belanda. Oh, Belanda. Zaman Belanda itu meskipun masih secara sangat manual, tapi sudah dimulai, yaitu dalam bentuk lembaran kertas, di situ memuat identitas warga. Kemudian ada perkembangan lagi pada zaman kemerdekaan. Ya, ini juga sudah mulai ditempeli foto pemilik identitas tersebut. Kemudian berkembang lagi tahun sekitar 80 sampai 90 itu KTP yang menggunakan kertas itu, kertas dalam bentuk kartu ya, yang dilaminating itu ya, lebih simpel, lebih kecil, menyambah itu ya, warnanya kuning dulu kan. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada juga perkembangan berikutnya KTP Simduk. Oh ya, ini menggunakan kertas apa ya, seperti PVC kayaknya. Ya, PVC, betul. Nah, kemudian ini lebih simpel lagi. Nah, kemudian berikutnya elektronik ini belum, masih dengan KTP SIA. Ya, KTP SIA itu dengan kertas PVC. Nah, kemudian yang sekarang ini KTP elektronik. KTP elektronik sebagaimana yang dimiliki masyarakat saat ini, dan ini sudah dikembangkan aplikasi itu, inovasi dari Kemendagri dengan identitas kependudukan digital. Oke. Ya. Luar biasa sekarang ya Kemendagrinya. Siapa Pak Kemendagrinya sekarang? Pak Muhammad Tito Karnavian. Oh iya, Pak. Pak Menterinya. Pak Tito ya. Jadi kalau di Dukcapil ini Pak Dirjennya atau Direktur Jenderalnya adalah Pak Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, SHMH. Profesor, wah luar biasa. Profesor Dr. Saya pengen jadi profesor Pak. Ya profesor itu maksudnya profesi asesor gitu loh Pak. Jadi di atasnya ya Pak. Pak maaf ya. Lanjut Pak, untuk berkaitan bukti kemajuan teknologi 4.0 ya. Pastinya di situ ada sisi keamanan ya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk sisi keamanan itu dijamin Undang-Undang nomor berapa Pak? Itu ada di dalam Undang-Undang tentang ITE. Itu saya kurang hafal tahun berapa itu, kalau tidak salah tahun 2018 kalau tidak salah. 2018 ya. Itu memang ada Undang-Undang ITE. Nah, kemudian untuk identitas digital ini sendiri, ini diatur di dalam Permendagri 72 tahun 2019. Nah, ini sebagai turunan dari Undang-Undang Adminduk.
Adminduk. Oh, ada undang-undang Ya, Adminduk. ada undang-undang Adminduk. Administrasi kependudukan itu undang-undang pertama kita tahun 2006. Iya. Ya, kemudian diperbarui lagi dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013. Nah, itu undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Oh, begitu ya, Pak ya. Banyak sekali juga aturan turunannya. Ada PP, ada Perpres, ada Permendagri, seperti itu. Sama ini Pak, kemarin ada juga beberapa masyarakat yang tanya, apakah KTP yang sudah ada itu bahasanya dikatakan palsu atau itu tetap asli, terus nanti berpindah ke KTP digital atau bagaimana Pak itu Pak sebenarnya inovasi ini? Berkaitan dengan inovasi identitas digital ini, KTP elektronik tetap berlaku. Artinya kami artinya kami akan memberikan layanan dalam double track service. Jadi ada 2 jalur pelayanan identitas. Yang pertama secara manual ini seperti KTP elektronik itu. Kemudian yang satunya dengan IKD. Karena apa? Kita juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat kita itu punya HP Android. Oh iya itu Pak. Kan. Oh itu masih kategori kendala juga ya. Makanya kita tetap ada pelayanan KTP yang elektronik itu. Oke, siap. Berarti ini ibaratnya tidak ibaratnya menggugurkan yang sebelumnya ya. Oh tidak. Yang sebelumnya tetap terpakai. Cuma ini menambah kemudahan, betul. Ini kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang katanya modern itu ya Pak ya. Oke. Berarti posisinya di sini untuk keamanan sudah dijamin Undang-Undang KIP. Nah, jelas. Ini ada fasilitas tambahan apa Pak di keamanan ini? Biar nanti maksudnya kan biasanya sih Pak ya, ketika kami mempelajari sistem per-HP-an itu pasti ada namanya sistem keamanan. Nah, kalau keamanan ini jebol, resiko datanya kan resiko nih Pak. Karena kemarin ada apa itu hacker-hacker apa itu loh Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk keamanannya Pak? Ya ini kalau berbicara tentang keamanan, tentunya dari pusat sendiri sudah mempertimbangkan bagaimana mengamankan data penduduk. Di dalam IKD ini sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat kalau kita mau menginstal IKD ini di HP. Jadi ada verifikasi wajah, kemudian dengan NIK. Jadi NIK ini adalah kunci akses, kunci akses untuk semua layanan. Makanya di situ untuk mendaftarkannya harus menggunakan NIK, kemudian menggunakan QR code. Kode QR ya. Quick response. Kalau orang tua aku kan enggak paham Pak kayak gitu Pak. Paham mungkin orang kode sing ruwet kira-kira gitu ya Pak ya. Ya kalau orang umum lebih dikenal dengan barcode. Niku loh Pak maksudnya itu betul. Jadi yang kalau di kita ada QR code. Jadi untuk aktivasi IKD itu sendiri harus terhubung dengan sistem Kemendagri. Keren. Berarti memang ini sudah teruji ya Pak ya. Sudah keamanannya data. Oke, siap. Kalau lanjutannya nih Pak, banyak masyarakat yang kemarin juga masuk ke kami juga. Pengurusannya ribet gak sih Pak kayak gitu? Kalau IKD ini sendiri justru malah lebih simpel. Oh, lebih simpel ya. Lebih mudah. Iya. Cuman syaratnya yang pertama apa Pak? Yang bersangkutan harus sudah punya KTP elektronik. Oh, sudah harus. Ya, artinya ini dipastikan data penduduk tersebut sudah tunggal. Jadi tidak boleh ada data ganda. Oh, harus kemudian ada smartphone Android. Minimal versi 8 atau lebih. Wah, ini kayaknya yang HP-nya bakal laris ini ya. Toko HP maksud saya. Supplier HP-nya bakal laris lah ini. Kita promosikan ya teman-teman. Kita ada sebut-sebut ya Pak merek ya. Nanti kita monggo lah itu bagaimana teman-teman para counter HP ini pengusaha bisa
membaca peluang itu. Cocok. Ini untuk masyarakat ya Pak ya, masyarakat Indonesia. Nah, kemudian syarat yang lainnya adalah harus ada jaringan internet. Oh, harus terintegrasi ya, internet harus ada jaringan atau internet. Wifi dan sebagainya. Ya, harus yang stabil. Nah, itu. Kemudian cukup itu syaratnya. Cukup itu Pak ya. Nah, wah, keren berarti. Jadi harus banget. Datanya harus tunggal dulu dengan dibuktikan kepemilikan KTP elektronik, kemudian punya smartphone Android, kemudian ada jaringan. Nah, setelah itu tinggal install aplikasinya. Install aplikasi, wah. Cuman ini tidak bisa diinstal sendiri, itu tidak. Oh gitu Pak ya Pak ya. Jadi harus terhubung dengan sistem dulu. Ya. Oke. Jadi aktivasinya di Dispenduk Capil. Dispenduk Capil. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya saya mau bikin nih, kemudian ternyata data saya masih belum tunggal. Apa yang kami lakukan Pak? Atau saya lakukan Pak? Ya, misal nama saya ada satu huruf yang salah lah gitu. Kan belum tunggal nih Pak. Nanti takutnya salah tidak sesuai dengan mungkin akte kelahiran atau mungkin ijazah atau apa. Gimana itu Pak solusinya Pak? Yang dimaksud tunggal ini adalah Mas. Gimana? Dengan biometriknya. Oh, biometrik. Kalau data Mas siapa tadi? Saya Fikri. Mas Fikri ya. Mas Fikri ini mungkin namanya ejaannya berbeda, itu bukan berarti datanya gada. Oke. Jadi itu hanya kesalahan ejaan saja. Ejaan itu atau pun bisa dibetulkan. Admin ya, mungkin ya. Tapi yang paling inti di apa Pak? NIK dan biometrik. Oh, NIK. Ya. Biometrik itu yang mana Pak? Biometrik itu meliputi dari sidik jari. Sidik jari, wah kayak paspor ini Pak. Saya pernah bikin paspor. Nah justru paspor itu umroh, datanya Pak, diambil dari data Dukcapil. Nah, kemudian iris mata. Iris mata ini itu retina. Retina. Nah itu pada saat kita perekaman KTPL itu pasti melalui tahap itu. Kemudian ada foto. Situ. Nah, kemudian kalau sudah datanya tunggal, kemudian buka aplikasi aplikasinya sudah bisa di download dari Play Store. Oh sudah bisa ya. Jadi cukup sudah running lah bahasanya kalau si startup. Cukup mengetik identitas kependudukan digital, di situ akan muncul, kemudian diinstal di HP. Tinggal ngisi NIK, alamat email pribadi. Terus kemudian masukkan nomor HP yang digunakan untuk IKD itu. Sudah, setelah itu ada swafoto. Ya. Swafoto ini untuk memastikan bahwa yang diinstal IKD-nya ini adalah benar-benar yang bersangkutan. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Berarti memang prosedurnya seperti itu. Sampai sangat simpel ya Pak ya. Cuma mungkin prosesnya ini memang perlu pembiasaan. Karena mungkin masyarakat kita juga tidak semuanya punya HP. Pertama itu mungkin ya. Kedua, mayoritas juga banyak yang usia ke atas ya Pak ya, yang belum beradaptasi dengan teknologi mungkin. Akhirnya harus ada solusi masif. Kira-kira ini sampai ke desa nggak Pak untuk sosialisasinya seperti ini? Sudah. Kita sudah ada sosialisasi beberapa media-media, kemudian sosialisasi secara tatap muka, kemudian ada juga melalui medsos. Nah, ini kami juga sedang melakukan pelayanan secara jemput bola. Oh, jemput bola. Oh, ada ya Pak ya programnya. Cuma Tulungagung atau yang mana ini Pak program seperti ini? Ini IKD ini memang menjadi target nasional bagi seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Artinya memang ke depan Dukcapil ini harus menggunakan identitas digital ini. Jadi ini ditarget dalam tahun 2023 ini harus 25% dari wajib KTP yang ada di daerah. Berarti seperti itu ya Pak ya sistemnya ya Pak. Misalnya nih Pak, saya sudah mengajukan dan sebagainya, ada kendala. Misalnya nih kemarin saya pernah dengar itu, Mas bikin KTP kok ribet, kok antri, terus bayar Mas katanya. Nah itu gimana Pak itu? Ada informasi seperti itu? Saya kira itu informasi yang salah. Yang salah ya Pak ya. Jadi pembenarannya gimana ini rasionalisasi? Yang benar mengurus KTP itu tidak sulit.
Tidak sulit. KTP, KK dan data yang lain ya Pak ya. KTP itu cukup datang ke Dispenduk Capil atau ke kecamatan. Kecamatan sudah silakan lakukan perekaman data lebih dulu. Oke. Itu cukup membawa fotokopi KK saja. KK saja sudah bisa sekarang. Keren. Sudah. Kalau sudah selesai direkam, nah ini akan diadjudikasi dulu di pusat. Oke. Dipastikan ketunggalannya. Makanya saya bilang tadi datanya harus tunggal. Betul. Apakah sidik jari ini benar-benar milik orang tersebut atau mungkin dia sudah pernah melakukan perekaman di tempat lain. Nah, makanya ini sistem ini sudah memfilter seperti itu. Nah, setelah perekaman kemudian kalau datanya ini sudah siap dicetak, langsung bisa dicetak. Langsung bisa dicetak ya. Datang ke Dukcapil sendiri, kemudian atau di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung ini sudah ada yang bisa melayani pencetakan. Gratis. Oh, gratis. Kalau ada yang bilang bayar itu salah. Salah ya Pak ya. Gratis. Oke, gratis. Semua urusan penerbitan dokumen kependudukan gratis. Gratis. Apalagi di Tulungagung di bawah kepemimpinan Bu Nina ini ya gratis semuanya ya Pak. Tidak hanya di Tulungagung. Di seluruh Indonesia gratis. Kalau ada yang bayar itu yang salah. Makanya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat. Ayo kita sama-sama belajar menjadi tertib administrasi kependudukan. Dan itu nanti manfaatnya juga ke masyarakat ya Pak ya. Betul. Ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sendiri. Oke, siap. Selain itu Pak, berarti ini teknologinya sudah 5.0 Pak. Sudah ada biometrik, ada QR code dan sebagainya. Kira-kira antisipasi apa saja yang sudah disiapkan oleh dari Dispenduk Capil dalam rangka sosialisasi? Apakah di medsos sudah ada Pak? Sudah. Medsosnya apa Pak? Medsosnya? Kita bisa disampaikan ke pemirsa ya. Instagram kita di Dukcapil @tulungagung. Oke. Kemudian yang lain ada website. Websitenya apa Pak? Ya Dukcapilta juga. Dukcapilta. Oke. Platform lain mungkin TikTok atau YouTube ada kah? Kalau TikTok kami belum punya. Oke. Jadi memang ini juga mudah-mudahan nanti ke depan kita juga punya akun TikTok. Siap Pak. Kalau kami kan di Suara Bintara sudah ada ini Pak. Jadi tinggal dan juga bisa penghasilan kalau di TikTok. Itu nanti kita bisa sharing setelah sesi acara ya Pak. Mungkin sebelum ditutup Pak, yang terakhir bagaimana ada dokumen tunggal tadi yang hilang? Itu prosesnya seperti apa Pak? Untuk identitas yang hilang, artinya untuk yang asli KTP yang hilang atau akte atau apa itu Pak? Itu gimana alurnya? Bisa diterbitkan kembali. Iya. Silakan dilaporkan ke kepolisian. Kalau memang dokumen hilang, ya surat kehilangan dari kepolisian, dibawa ke Dukcapil, dilampiri ya fotokopi KK. Oh, fotokopi saja bisa ya. Keren. Kalau KTP cukup itu saja cukup. Kalau akte kelahiran nih Pak? Akte kelahiran ya kalau masih ada fotokopi akte yang lama ini dilampirkan. Oh, bisa ya. Bisa. Surat kehilangan tadi tetap ada, kemudian fotokopi KK. Sudah. Berarti sudah cukup itu aja. Ya, artinya kita tidak ada yang sulit sebetulnya. Nah, itu untuk Pak, mengurus dokumen kependudukan. Makanya melalui radio Suara Bintara ini kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Tulungagung, terutama ini mari kita tertib adminduk, tertib dokumen kependudukannya, tertib data kependudukannya, tertib pelayanannya, tertib pemanfaatan datanya. Pastinya rakyat sejahtera ya Pak ya. Ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sendiri. Oke, siap. Yang terakhir Bapak berkaitan dengan merebaknya KTP digital. Kira-kira Pak, ada call center nggak untuk teman-teman bertanya dan sebagainya? Mungkin bisa disampaikan atau mungkin nomornya Bapak atau nomornya siapa nanti siapa tahu aja. Ada di nomor kantor, cuman saya tidak hafal nomornya ya. Oh, langsung nomor kantor di website saja Pak? Iya, buka di website atau Dukcapil Tulungagung. Ya, nanti akan terpampang di situ. Oke. Ada. Jadi tidak ada yang sulit. Kalau ada yang
menemui kesulitan bagi masyarakat kita untuk mengurus dokumen kependudukan, kita bantu untuk carikan solusi. Carikan solusi yang penting segera jadi ya Pak ya. Ya tentunya harus kita proses seperti apa. Oke, siap. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak. Ya. Salam sukses buat Dinas Penduduk Capil Tulungagung dan juga Kepala Dinasnya Pak ya. Semoga senantiasa sehat. Terima kasih sudah membantu masyarakat Tulungagung ya Pak ya. Oke, Sobat Bintara dimanapun Anda berada, jangan lupa follow medsos kita, Instagram kita di Suara Bintara, kemudian di Facebook kita Suara Bintara Media, dan juga pastinya di TikTok kita Suara Bintara dan platform lainnya website suarabintara.com. Saya Fikri Manullah pamit undur diri. Terima kasih kehadirannya Bapak. Semoga senantiasa sehat Bapak Jarno SE. Ya. Saya Fikri Manuel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.